Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, masih di bab relasi dan fungsi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bahasan terakhir di bab relasi dan fungsi, yaitu grafik dan persamaan fungsi. Oke, langsung aja kita ke materinya. Sebelum kita membahas grafik dan persamaan fungsi, kita harus membahas dulu mengenai korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Sebuah relasi antara himpunan A dan himpunan B, di mana semua anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu di himpunan B, dan tidak ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan, maka relasi tersebut dinyatakan sebagai korespondensi satu-satu. Bisa diperhatikan contoh korespondensi satu-satu pada diagram panah berikut. Nah, di diagram panah berikut ini kita punya himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Dan kita punya himpunan B yang anggotanya adalah A, B, dan C. Tadi pengertian korespondensi satu-satu adalah relasi antara himpunan A dan himpunan B, di mana semua anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu di himpunan B. Kita lihat semua anggota himpunan A ini memiliki pasangan tepat satu, hanya satu pasangan ke himpunan B. Dan tidak ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Di sini di himpunan B kita lihat kalau seluruh anggotanya telah memiliki pasangan dari himpunan A. Ya, tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Itu tadi pengertian dari korespondensi satu-satu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik fungsi. F. Grafik fungsi. Suatu fungsi dapat digambarkan ke dalam sebuah grafik pada bidang koordinat kartesius. Seperti pembelajaran pada bab sebelumnya, kita tahu jika bidang koordinat kartesius itu adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik sebuah fungsi. Perhatikan contoh soal. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 dikurang 3x, dan diketahui daerah asalnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Gambarlah grafik dari fungsi tersebut. Dari soal diketahui kita mempunyai rumus sebuah fungsi fx sama dengan 5 dikurang 3x. Sedangkan kita memiliki daerah asal atau domain yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini daerah asal ini adalah nilai-nilai yang akan kita ganti ke dalam variabel x. Maka langkah pertama kita harus menemukan nilai fungsi fx dengan nilai variabel x yang telah ditentukan, di mana nilai variabel x yang telah ditentukan merupakan nilai-nilai dari daerah asal, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Dan hal yang harus diingat adalah hasil
dari fx jika sudah dimasukkan nilai variabel x-nya nanti merupakan y, merupakan nilai y, sehingga nanti kita dapat titik koordinatnya. Sekarang kita perhatikan, kita mulai dari x bernilai negatif atau min 2, dimana fungsi kita tadi adalah fx sama dengan 5 dikurang 3x. Kemudian kita ubah untuk x sama dengan min 2. Artinya nilai x-nya, nilai variabel x-nya akan kita ganti atau akan kita substitusi menjadi min 2. Berarti fx menjadi f negatif 2 sama dengan 5 dikurang 3 dikali negatif 2. Kemudian turun, 5-nya turun, dikurang. Kita kerjakan perkaliannya, 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Sehingga 5 dikurang negatif 6. Jadi tambah ya, 5 tambah 6 yaitu 11. Nah, ketika nilai variabel x-nya adalah negatif 2, maka akan menghasilkan nilai fungsi yaitu 11. 11 inilah yang akan menjadi nilai y. Maka y sama dengan 11. Di sini kita lihat, jika x sama dengan negatif 2, ya, maka y-nya adalah 11. Sehingga koordinatnya, titik koordinat itu biasanya ditulis x, y. Maka di sini kita tulis dulu x, y, di mana x-nya negatif 2, y-nya 11. Seperti itu. Itu contoh cara pengerjaan jika x-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita akan ganti nilai variabel x-nya dengan negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Sehingga dapat dihasilkan ketika nanti x, nilai variabel x diganti dengan negatif 1, maka dapat nilai fungsinya yaitu 8. Sehingga jika x-nya negatif 1, y-nya sama dengan 8. Kita dapat titik koordinatnya adalah negatif 1,8. Kemudian jika nanti nilai variabelnya diganti dengan 0, maka nilai fungsinya yang ditemukan adalah 5. Sehingga jika x sama dengan 0, y sama dengan 5. Maka kita temukan titik koordinatnya adalah 0,5. Selanjutnya, jika nilai variabel x-nya sama dengan 1, maka didapat nilai fungsinya itu 2. Sehingga jika x 1, maka y-nya 2. Dan titik koordinatnya adalah 1,2. Dan untuk x sama dengan 2, maka nilai fungsinya menjadi negatif 1. Sehingga x sama dengan 2, y sama dengan negatif 1. Maka kita temukan titik koordinatnya adalah 2, negatif 1. Terakhir, kita punya nilai variabel x-nya itu diganti dengan 3. Sehingga untuk x sama dengan 3, maka nilai fungsinya nanti adalah negatif 4. Jika x sama dengan 3, maka y-nya adalah sama dengan negatif 4. Kita temukan titik koordinatnya adalah 3, negatif 4. Selanjutnya di sini kita dapat dapat membuat daftar atau dapat menuliskan titik koordinat yang telah kita temukan. Jadi ada negatif 2,11, ada negatif 1,8, 0,5, 1,2, 2, negatif 1, dan 3, negatif 4. Inilah pasangan-pasangan dari titik koordinat yang udah kita temukan dari fungsi dan daerah asal.
Selanjutnya, dari titik-titik koordinat ini kita dapat menggambarkan sebuah grafik sehingga dihasilkan grafik pada gambar seperti ini. Di sini kita ambil 3 titik ya. Pertama kita ambil di sini titik yang ada di sumbu Y, yaitu 0,5 ya. Ini termasuk titiknya 0,5. Kemudian ada titik kedua, ini dia di sini di 1,2. Jadi nilai X-nya itu 1, nilai Y-nya 2. Ada ya. Kemudian ada juga titik di sini. Nah, dimana X-nya itu 2 dan Y-nya itu negatif 1. Ini dia. Titik yang ini. Dari ketiga titik ini, sebenarnya cukup dari 3 titik ini kita bisa gambarkan satu garis lurus yang melewati 3 titik ini. Maka garis lurus itulah yang merupakan grafik dari fungsi f(x) sama dengan 5 dikurang 3x. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai G persamaan fungsi. Pada suatu masalah fungsi, bisa saja yang ditanyakan adalah nilai variabel suatu fungsi jika lebih dulu diperoleh nilai fungsi tersebut. Untuk lebih pahamnya kita dapat lihat contoh soal. Jika dari sebuah fungsi di mana rumus fungsinya itu f(x) sama dengan 4x dikurang 2, diperoleh nilai fungsi adalah 6. Tentukan nilai x. Jadi dari soal ini kita sudah mengetahui rumus atau bentuk fungsi kita, yaitu f(x) sama dengan 4x dikurang 2. Kita juga tahu nilai fungsinya yang udah ditemukan yaitu adalah 6. Nah, masalahnya di sini kita harus menentukan berapakah variabel atau nilai variabel x yang memenuhi agar si nilai fungsi f(x) sama dengan 4x dikurang 2 sama dengan 6 adalah 6. Jadi caranya itu seperti ini ya, cara penyelesaiannya. Kita buat dulu diketahui f(x) sama dengan 4x dikurang 2, itu bentuk fungsi kita pada soal. Kemudian kita harus tahu juga nilai fungsi adalah 6. Kalau nilai fungsi ini adalah 6, berarti nilai fungsinya sama dengan 6. f(x) sama dengan 6. Masalahnya kita nggak tahu nih f(x), x-nya itu berapa. Jadi kita harus mencari tahu nilai variabel x yang memenuhi. Nah, kita lihat sehingga karena ini sama-sama f(x), tentu dia akan bernilai sama ya. Dia akan bernilai sama. f(x) sama dengan f(x), dimana yang pertama kita masukin f(x) pertama itu adalah rumus fungsinya, yaitu 4x dikurang 2 sama dengan 6. Nah, yang kedua itu f(x) yang kedua itu 6. Kenapa? Karena nilai dari fungsinya adalah 6. Selanjutnya kita pindah ke kanan. Karena tadi f(x) sama dengan f(x), di mana f(x) pertama adalah persamaan fungsinya, yaitu f(x) kurang 2, dan f(x) keduanya adalah nilai dari fungsi tersebut, yaitu 6, maka kita dapat persamaan nih, persamaan f(x) dikurang 2 sama dengan 6. Nah, di sini kan persamaan linear ya, persamaan linear satu variabel 4x ya, 4x dikurang 2 sama dengan 6. Kita mau buat atau kita mau cari itu nilai x. Jadi 4x-nya dibiarkan sendiri, negatif 2-nya dipindahin ke kanan, jadi positif dong, jadi tanda tambah. Jadi 4x sama dengan 6 ditambah 2, begitu. Kemudian kita kerjakan yang di ruas kanan ya. 4x sama dengan 8, karena 6 tambah 2 itu 8. Nah, di sini kan 4x nih. Kita mau cari yang x-nya aja. Berarti 4 kali x atau 4x ini harus kita pindahkan si 4-nya ini.
Karena 4x itu 4 kali x, maka ketika dia pindah ke ruas kanan, dia jadinya pembagian. X sama dengan 8 dibagi 4. Maka nilai x adalah sama dengan 2. Maka nilai x yang memenuhi adalah 2. Begitu caranya untuk menemukan nilai variabel x yang memenuhi dari suatu nilai dan persamaan fungsi. Oke, di video kali ini cukup sekian pembahasan kita. Kita udah sampai di pembahasan terakhir di bab relasi dan fungsi. Terima kasih. Semangat selalu untuk belajar di rumah. Kalian bisa ulangi lagi menonton video ini atau menonton video-video bab relasi dan fungsi sebelumnya untuk menambah pengetahuan atau mengingat kembali pelajaran-pelajaran di bab relasi dan fungsi. Selanjutnya kita akan bahas bab baru, yaitu persamaan garis lurus. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.